Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mulyana B. Saya dari kelas BK 1D, NIM 210404500032. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu hukum-hukum perkembangan. Berikut materinya. Hukum-hukum perkembangan. Perkembangan fisik dan mental di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Juga perkembangan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu. Adapun hukum-hukum perkembangan tersebut adalah sebagai berikut. Hukum yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Strand, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Pada anak kecil di usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, dan rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Kemudian si ibu akan tanggap dengan tanda-tanda tersebut. Dari usaha itu, mempertahankan diri berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Pada anak biasanya, terlihat rasa ingin tahunya itu besar sekali, sehingga anak-anak tidak hentinya bertanya mengenai suatu hal dan dirinya akan merasa senang apabila dunia diisi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari sekelilingnya melalui kegiatan bermain, berkumpul dengan teman, bercerita, dan sebagainya. Itu dapat dianggap sebagai dorongan untuk mengembangkan diri. Kemudian, hukum yang ketiga yaitu hukum masa peka. Masa peka ialah masanya suatu fungsi muda atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1 tahun sampai 2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Kemudian, hukum yang keempat yaitu hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis di sini adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Kemudian, yang kelima yaitu hukum rekapitulasi, merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya atau yang dilakukan oleh nenek moyang dapat dibagi dalam beberapa masa, yaitu kemudian, masa yang pertama yaitu A. Masa berburu dan menyamun. Anak usia sekitar 8 tahun senang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, menangkap binatang atau capung, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian, B. Masa mengembala. Anak usia 10 tahun senang memelihara binatang seperti ayam, kucing, burung, anjing, dan lain sebagainya. Kemudian C. Masa bercocok tanam. Di masa ini dialami oleh anak sekitar umur 12 tahun dengan tanda-tanda senang berkebun dan menyiram bunga. Kemudian yang ke D. Masa berdagang. Anak senang bermain jual-jualan, tukar-menukar foto, perangko, berkiriman surat dengan teman-teman maupun sahabat pena. Kemudian, hukum yang keenam yaitu hukum tempo perkembangan. Ialah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam berkembangnya sendiri-sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak lainnya. Kemudian, hukum yang terakhir yaitu
7. Hukum irama perkembangan. Ada 2, yaitu yang pertama, berlaku terhadap perkembangan setiap orang baik, menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung lisih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak, ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung diri irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pada umur 3-5 tahun, seorang anak biasanya mengalami irama goncangan sehingga sukar diatur, sukar membangkang, tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Nah, teman-teman, hanya itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.